Artinya bahwa kebutuhan tentang para pengusaha itu ya penting, kebutuhan akan IT itu ya penting dan seterusnya. Tetapi ya jangan sampai kemudian dilupakan sesuatu yang bagi saya itu jauh lebih penting begitu. Bahwa pesantren itu ya pencetak kader ulama begitu. Yang ini yang jangan sampai kemudian hilang dari keberadaan pesantren. Maka Pondok Pesantren Modern Al-Fatih diharapkan ya kembali kepada semangat itu, kembali kepada hitoh itu. Man ana laulakum. Sungguh segala karunia dan kenikmatan yang tiada terkira telah Allah Subhanahu wa taala hadirkan. Pada kesempatan pagi hari ini saya dan rekan saya Pak D. Iksan bisa berkumpul dengan orang-orang soleh. Beliau-beliau ini adalah Dewan Kiai, unsur pimpinan dari Pondok Pesantren Modern Al-Fatih yang pada kesempatan hari ini sedang mengadakan rapat kerja di satu kawasan di daerah Tawangmangu yang subhanallah suasananya sangat sejuk sekali. Dan pagi hari ini kita akan berbincang-bincang santai dengan beliau semua dan mudah-mudahan nanti akan ada hal yang bermanfaat yang nanti akan bisa kita dapati. Baik rekan-rekan dan sahabat Al-Fatih yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita akan sapa beliau dan mudah-mudahan nanti ada banyak hal yang bisa kita diskusikan bersama. Selamat pagi Ustaz. Selamat pagi ya. Karena tadi sudah assalam. Iya. Baik, sahabat Al-Fatih di sebelah kanan saya, ini beliau yang sangat karismatik sekali tampilannya. Iya, dengan suasana pagi hari yang sudah tersenyum ceria. Beliau adalah Ustadz Ismail yang insyaallah kedepannya beliau nanti akan diamanai satu fungsi struktural yang cukup luar biasa. Beliau insyaallah nanti akan menempati posisi sebagai mudir dari, sebagai ketua atau pimpinan Mahat Ali Pondok Pesantren Al-Fatih Klaten. Kemudian yang di tengah tidak asing lagi, beliau adalah Ustadz Suhari yang insyaallah beliau nanti akan menempati posisi sebagai mudir dari Pondok Pesantren Modern Al-Fatih. Dan juga di sebelah kanan beliau ada Ustadz Ansar Hasan. Beliau akan menjadi pembina dari para pengajar pengampu yang nanti akan melakukan aktivitasnya di Pondok Pesantren Modern Al-Fatih. Baik, di kesempatan pagi hari ini Ustadz, ini kan satu hal yang sangat luar biasa. Kita berkumpul, bersilaturahim, kemudian mengadakan raker di tempat yang istimewa menurut saya. Kenapa tiba-tiba kemudian ada kegiatan seperti ini? Apakah ini sesuatu yang sudah direncanakan ataukah memang ini karena adanya kebutuhan yang menyebabkan kemudian Pondok Pesantren Modern Al-Fatih mengadakan rapat kerja pada kesempatan hari ini? Mungkin bisa dijelaskan di awal sebagai prolog kita untuk sahabat Al-Fatih yang ada di rumah. Pada Ustadz Ismail, monggo Ustadz silakan. Kalau yang ini beliau Ustadz Suhari insyaallah akan menyampaikan terlebih dahulu. Lempar-lemparan ini jadi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asatidzah, para kiai, para pengurus Yayasan Al-Fatih yang kami cintai. Ini karena temanya bincang santai, maka kita benar-benar harus santai ya. Jadi harus slow, harus tenang ya. Karena ini suasananya Masya Allah, ini pagi ini sejuk, indah, udaranya tidak terlalu dingin, syahdu luar biasa ini. Rekomendasi sekali untuk acara keluarga ini ya. Bulan madu. Nanti nggak jadi bincang tema kita nanti jadinya. Baik, kalau terkait dengan latar belakang diadakannya raker. Raker itu kan kalau bahasa organisasi itu dianggap penting ya penting, dianggap nggak penting ya nggak penting. Karena namanya rapat kerja tapi tidak kerja. Tapi kalau nggak ada rapat, kerjanya jadi tidak bagus. Sehingga penting nggak penting. Kalau tadi ditanya apakah karena ada kebutuhan atau karena memang sudah direncanakan, maka jawabannya
Bisa dua-duanya, karena berangkat dari kebutuhan itulah kemudian kita merencanakan raker ini. Ini satu hal yang memang harus dilakukan organisasi modern. Organisasi modern itu kan apa saja harus direncanakan dengan matang, sebagai satu bentuk ikhtiar manusiawi yang harus memang kita lakukan dengan sempurna, dengan baik lah. Dalam ukuran kita sebagai manusia itu kita anggap sempurna, meskipun tidak ada sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala, tetap aja kekurangan. Nah, kita ini kan ingin merancang satu lembaga yang sudah kita tadi sebutkan tadi ya, lembaga pondok pesantren modern. Kemodernannya ini memang harus diterjemahkan dengan baik. Kalau dalam pandangan kami, salah satu ciri orang modern itu efektif dan efisien. Jadi kerjanya itu efektif, efisien, profesional. Kerja seperti itu tidak mungkin terlaksana kalau tidak kita rencanakan. Harus betul-betul by plan, by design. Bahkan mungkin setahun sebelum kita melakukan satu kegiatan yang besar, yang strategis, rencana itu sudah harus matang. Bahkan sudah perlu diaudiensikan, harus kita sosialisasikan, bahkan kita objektifikasi. Kalau perlu bahkan nanti di raker berikutnya kita ngundang pakar-pakar pesantren dan pendidikan, agar rencana-rencana kita betul-betul bisa diuji kelayakannya. Itu standar kemodernan ya, menurut ukuran pribadi saya. Yang kedua, nanti dalam sisi pelaksanaan tentu kita menetapkan indikator-indikator dan ukuran-ukuran. Ya, berangkat dari rencana itu kita membuat target, kita membuat upaya-upaya untuk mengukur keberhasilan itu, sehingga kerjanya efektif, efisien. Semua berangkat dari rencana dan yang direncanakan itu dilakukan. Nah, ini kalau latar belakang raker. Tapi sebenarnya ada satu hal yang saya inginkan dari raker ini, tidak hanya sebatas merencanakan satu rencana kerja itu ya. Lebih daripada itu adalah untuk kembali menyemangati pengurus. Ada momen kebersamaan. Nah, itu yang paling mahal itu. Ada momen kebersamaan, ada takliful qulub. Apa ini? Kalau bahasa Indonesia apa? Takliful qulub itu. Menguatkan kembali ikatan hati. Ya. Kenapa? Karena untuk memiliki nafas panjang dalam beramal, dalam kerja, ini menjadi satu rahasia. Kita harus betul-betul memiliki kesatuan hati, kemudian kesamaan frekuensi, kesamaan visi misi, sehingga langkah-langkahnya itu meskipun panjang, jauh gitu ya, tapi nafasnya karena berangkat dari kesamaan visi dan juga kesamaan hati, itu nafasnya seolah akan panjang juga. Sehingga yang berat jadi ringan, ya, yang lama itu terasa cepat. Dan yang paling afdal itu ketika kita bicara soal amal itu keberkahannya. Insya Allah kalau dilakukan dengan jamaah itu jauh lebih barokah. Begitu, Mas Bonang. Pak Deksan, monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Iya. Ini kan di Klaten khususnya, Tat. Pondok pesantren banyak ya, Tat. Kenapa sih harus kemudian mau buat pondok lagi gitu? Kan sudah banyak sekali, Tat. Pondok tahfidz, pondok apa? Gitu, Tat. Mungkin pertanyaannya. Saya ingin menambahkan sedikit. Oke. Jadi begini, yang tergelitik di saya ini adalah kalau tidak salah di awal-awal itu Al-Fatih itu membranding lembaga yang bakal didirikan itu dengan kalimat Pondok Pesantren Al-Fatih. Tapi pagi hari ini ada yang berbeda ya. Berbedanya apa? Pondok Pesantren Modern Al-Fatih. Nah, mungkin ada hal-hal spesial ini yang bisa jadi dari hasil raker semalam telah menjadi sebuah keputusan. Dari sekedar Pondok Pesantren Al-Fatih menjadi Pondok Pesantren Modern Al-Fatih. Monggo, kira-kira siapa yang bisa memberikan penjelasan? Ketua timnya. Monggo Ustaz, silakan Ustaz. Iya. Tentu saya mulai dari yang disampaikan Pak Ihsan tadi terkait dengan kan di Klaten ini khususnya itu sudah banyak sekali pondok pesantren. Lalu mengapa kemudian kita mendirikan pondok pesantren? Bahkan tidak hanya di Klaten, di mana-mana ini pondok pesantren sebetulnya juga cukup banyak begitu. Bahkan perlu diketahui pesantren ini ialah lembaga pendidikan tertua di Indonesia.
Sejak zaman kolonial Belanda, ya, perlawanan-perlawanan terjadi itu dari para santri dan para kiai. Ya. Mereka bersemangat untuk kemudian melepaskan diri dari penjajahan. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu, pesantren mulai bermunculan. Ada yang memang coraknya pondok pesantren tahfidzul Quran. Ya, jadi fokus utama pada pada Al-Qur'anul Karim, pada tahfidzul Quran. Ada yang kemudian coraknya leadership, kepemimpinan, ya. Bahkan yang kekinian juga ada pondok IT. Ini pondok, ada santrinya, ada asramanya, ada kiainya, tapi utamanya mereka belajar tentang teknologi informasi. Lalu kemudian mengapa Al-Fatih? Bahkan ada kewirausahaan, ya, entrepreneur juga cukup sering, gitu ya. Nggak tahu kalau Pak Deisan apa ini yang pondok mertua, ya, pondok mertua indah, ya. Nah, ini ya masuk, ya, pondok mertua indah ini, ya. PMI, ya. Maka kemudian Al-Fatih, Yayasan Al-Fatih kemudian mengambil ceruk dari sisi bagaimana agar supaya kemudian betul-betul apa yang kita didik, apa yang kita bina ini nanti kemudian menjadi kader ulama di masa yang akan datang. Maka mau tidak mau, itu fokus utamanya ialah kemudian bahasa Arab, dan kajian kitab harus kemudian menjadi fokus utama kita. Nah, ulama yang hakiki, yang sejati, ya tentu harus faham bahasa Al-Quran itu sendiri, harus faham bahasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengantarkan atau mengajarkan agama ini. Untuk itu Al-Fatih kemudian mengambil dari sisi ini. Kita akan lebih fokus pada kajian kitab. Jadi kalau boleh disimpulkan begitu, satu, kita ini kemudian pesantren, ya, kemudian formal, ya, kemudian based on kitab. Ya. Harapannya para santri di kemudian hari menjadi kader ulama yang mumpuni dalam bab keilmuan. Itu yang pertama. Kemudian tadi ada tambahan, ya, disampaikan oleh Mas Bon yang terkait apa tadi? Kata modern. Pesantren modern. Ya, modern. Modernnya. Tadi sesungguhnya sudah disampaikan oleh Ustaz Suhari, ya, terkait kenapa kemudian ditambahkan dengan modern, pondok pesantren modern. Ya, sekali lagi kalimat modern ini ialah kalimat pada sistemnya, begitu ya. Sistemnya akan kita kelola secara modern. Ya, jadi kalau tadi ditanya modern dalam sisi apa? Ya bukan barangkali tidak kemudian kita menggunakan gaya-gaya barat, tidak, ya. Tapi justru lebih jauh dari itu, substansinya ialah kita mengelola pondok pesantren Al-Fatih ini dengan sistem yang maju, yang baik, begitu, yang kekinian. Barangkali itu mungkin ada tambahan dari Ustaz Ansor, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya tadi sudah dipaparkan secara jelas dan gamblang oleh asatidz kita, oleh Dewan Kiai kita, bahwa katakan tadi disampaikan di Klaten, bahkan Indonesia secara umum sudah ada banyak pilihan pesantren, begitu. Kenapa kita masih membuka pesantren, dan ciri apa yang ingin kita tonjolkan di pondok pesantren modern Al-Fatih ini? Ya tentu saja banyaknya pesantren yang ada, termasuk di Klaten dengan segala ciri khasnya, bahkan termasuk tadi ada entrepreneur, begitu, kewirausahaan, tentu akan sangat baik insya Allah bagi perjuangan Islam ke depan, dengan semangat sinergi antara satu lembaga Islam dengan lembaga Islam yang lain, gitu. Hanya saja kalau kemudian kita merunut kembali tentang sejarah pesantren, bahwa pesantren itu pada awal mulanya adalah dalam rangkaian untuk menyiapkan kader ulama, begitu. Dan
jeruk ini yang sebenarnya kemudian mestinya lebih kita kuatkan lagi, lebih kita maksimalkan lagi begitu. Artinya bahwa kebutuhan tentang para pengusaha itu ya penting, kebutuhan akan IT itu ya penting dan seterusnya. Tetapi ya jangan sampai kemudian dilupakan sesuatu yang bagi saya itu jauh lebih penting begitu. Bahwa pesantren itu ya pencetak kader ulama begitu. Yang ini yang jangan sampai kemudian hilang dari keberadaan pesantren. Maka Pondok Pesantren Modern Al-Fatih diharapkan ya kembali kepada semangat itu, kembali kepada hitoh itu, ya apalagi kemudian kita berduka dengan kehilangan banyak ulama di akhir-akhir ini begitu ya, termasuk para kiai kita, para perintis pondok-pondok pesantren di Indonesia. Maka kembali semangat untuk menghidupkan pesantren yang kembali ke semangat awalnya dulu untuk solahnya untuk mencetak kader para ulama itu. Ini yang kemudian mendorong semangat Pondok Pesantren Modern Al-Fatih, tanpa melupakan tentang semangat kepada tantangan-tantangan modern tadi, tantangan baru begitu. Maka ada satu falsafah di pesantren itu, al-muhafadzah ala qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi tetap menjaga nilai-nilai kebaikan yang sudah diwariskan oleh para ulama kita, oleh pesantren-pesantren terdahulu, tetapi kita juga membuka peluang-peluang kebaikan yang lebih baik di masa-masa kekinian. Saya kira itu yang kemudian juga menjadi semangat Pondok Pesantren Modern Al-Fatih ini. Begitu. Iya. Terus ini tadi saya bertanya-tanya, mungkin jadi pertanyaan juga para sahabat Al-Fatih, terutama orang tua. Kalau seperti saya ini bisa masuk enggak? Atau mungkin ada usia-usia mulai dari SD atau SMA atau malah manula. Nah. Iya, khusus pesantren ini. Terus yang penting juga, Tat. Terus biayanya bagaimana, Tat? Apakah gratis ataukah gimana? Dan itu kan kita juga Jerbasuki mau beyo itu, Tat. Ya, itu untuk apa itu? Apa ya, Tat? Pokoknya tidak ada makan siang gratis gitu. Politik semua berbayar. Nah, sekarang semua berbayar, Tat. Ada yang pondok yang nah itu untuk PPM Al-Fatih ini sendiri bagaimana, Tat? Jadi untuk apakah saya seperti saya ini kan juga kira-kira patut enggak jadi ulama gitu. Enggak, Tat? Kalau ulama enggak patut antum patutnya itu ulomo. Baik, sahabat Al-Fatih yang kami cintai, ini pertanyaan Pak Desa ini memang ini selalu berat, sulit dan menyusahkan memang. Tapi memang penting, esensial itu pertanyaan itu penting. Pondok Pesantren Modern Al-Fatih ini kita desain memang sebenarnya itu ini kan tahapan kedua dari kerja Yayasan Al-Fatih. Tahapan pertamanya itu adalah membangun Ma'had Ali. Dan Ma'had Ali ini sudah berjalan 3 angkatan. Mudirnya beliau Ustaz Ismail Muhammad. Sudah 3 angkatan ini dan berjalan alhamdulillah cukup efektif. Ya, sebagian santri kita alhamdulillah ketika tes kemarin juga baca kitabnya sudah lumayan lah. Untuk ukuran kuliah 2 tahun itu sudah cukup luar biasa itu bagi saya. Termasuk yang tahfidz juga ada yang dari 0 kemudian hafalannya itu sudah sekian juz di Ma'had Alinya. Bahkan kemarin kita juga menawarkan kalau ada yang mau nyantri di Ma'had Alinya juga kita fasilitasi. Nah, Pondok Pesantren Modern Al-Fatih ini nanti setingkat aliyah.
Aliyah itu ya setelah SMP atau MTS. Jadi secara usia kemudian kesempatan jelas antum tidak masuk otomatis karena dari wajahnya udah kelihatan melewati usia 60 tahun kan udah. Masih semangat Tapi jadi wali santri sangat mungkin. Jadi wali santri sangat mungkin. Wali nikah juga mungkin. Itu insya Allah itu masih mungkin kan. Ya. Jadi kalau tingkatannya ini kita rencanakan memang aliyah. Ada pertanyaan dari masyarakat, kenapa kok dari atas ke bawah gitu ya? Dari Mahat Ali terus ke aliyah, rencana nanti ke MTS. Up to bottom. Ya dari atas ke bawah. Ini ada alasannya, ada landasannya. Jadi ada landasan filosofisnya. Kenapa nggak dari PAUD, TK, SD, SMP terus SMA atau aliyah? Kenapa dari atas? Jadi kita ini gini, kita bekerja berangkat membentuk tim itu kan harus berangkat dari visi yang sama. Orang-orang yang akan kita rekrut menjadi musyrif, jadi guru, itu sebisa mungkin murid-murid kita sendiri. Sehingga tidak perlu kemudian kita repot-repot melakukan internalisasi visi misi. Tidak perlu juga memahamkan khitah, garis besar perjuangan kita. Tidak perlu juga mengajarkan kepada mereka tentang nilai-nilai dasar ulum syar'i, karena itu murid kita sendiri. Maka nanti harapannya yang jadi musyrif itu ya murid-murid kita di Mahat Ali. Ya, sehingga ibaratnya kita tinggal ngunduh mereka, ngunduh untuk kita karyakan dan kita ajak berjuang bersama di Pondok Pesantren Modern Al-Fatih itu. Ini alasannya kenapa dari atas itu. Kalau dari bawah kita akan rekrutmen orang baru, kita akan internalisasi visi misi dan itu tidak gampang. Kadang kemudian bahkan karena orang baru itu orientasinya beda dengan kita, itu bisa membelokkan visi misi kita. Sehingga ada disorientasi di situ. Ya, ada disorientasi. Sehingga yang kita harapkan dengan yang realitanya itu berbeda. Ini alasannya ini. Kenapa tingkatannya aliyah? Tidak MTS atau SD namanya. Dari Mahat Ali ke aliyah nanti suatu saat mudah-mudahan ada MTS. Meskipun tidak harus di satu lokasi. Atau kita mungkin fokus di aliyah saja tapi kita buat di setiap kota namanya. Ya, setiap kota kita punya PPM Al-Fatih. Meskipun julukannya nanti Klatennya mungkin berganti di kota yang lain ya. Bogor, Bandung atau Jakarta mungkin kita sesuaikan dengan nama daerahnya. Ini yang pertama. Kalau terkait dengan biaya, ini tadi pertanyaan nyambung dengan tadi. Kenapa banyak pesantren kita dirikan lagi? Saya sering guyoni gini loh. Sahabat-sahabat kita para pengusaha itu begitu semangat tuh bangun rumah kuliner, warung makan, restoran. Tiap hari ada yang berdiri tuh. Menjamur, apalagi di Klaten. Di sini aja tuh sekitar kita ini kuliner, menjamur luas dibangun di mana-mana. Pesantren modern, pesantren apapun lah ya, nanti latar belakangnya atau visi misinya itu tidak boleh kalah dengan atau perkembangan pesantren itu tidak boleh kalah dengan perkembangan tempat kuliner. Kalau kuliner itu yang diuruskan fisik, makanan fisik kan. Pesantren itu makanan ruh dan akal. Jangan sampai manusia itu hanya diolah fisiknya saja. Perutnya saja yang diisi, tapi akal dan rohnya juga harus kita isi. Dan itu harapannya seimbang gitu loh. Dan saya kira di Klaten itu untuk ukuran pesantren itu masih sedikit dibanding di daerah-daerah Pantura. Daerah Pantura itu satu desa bisa 3-4 pesantren, baik yang besar maupun yang kecil, yang salafiyah, yang modern, ya, atau yang fokus di tahfidz. Di Pantura, apalagi di Kudus semuanya kalau kita lihat, wah setiap gang ada pesantren tuh. Di Klaten masih relatif jarang, ya, relatif jarang di Klaten itu. Maka ini bagi saya kesempatan untuk ikut meramaikan dunia pendidikan Islam. Dan kita mesti perlu berbahagia gitu, jamaah semua ya. Kalau ada pesantren baru yang muncul tuh mestinya kita sangat bahagia. Itu sahabat perjuangan kita, rekan perjuangan kita yang memang kita harus support, kita doakan ya. Bukan kompetitor, bukan rival, bukan pesaing, tapi itu sahabat perjuangan kita. Nah, untuk biaya begini.
Kalau pesantren yang berkualitas kemudian biayanya mahal, itu sudah banyak. Di Solo Raya, di Klaten banyak. Pesantren yang kurang berkualitas, biayanya murah, itu lebih banyak. Itu lebih banyak. Iya kan? Kurang berkualitas, biayanya murah. Memang jar Basuki mau beliau tadi kan? Kualitas tergantung biaya, ada harga, ada barang kan? Ya. Nah, kita ingin mengambil titik tengah. Kita berusaha, ini mujahadahan para pengurus. Perjuangan Badan Wakaf. Jadi di Yayasan Al-Fatih ada Badan Wakaf Al-Fatih. Kita berusaha untuk menyuguhkan satu lembaga pendidikan yang insya Allah berkualitas, profesional, modern, dengan biaya semurah-murahnya. Bahkan tadi malam ketika kita diskusi, kita berusaha untuk memberikan beasiswa lewat 2 pintu. Pintu yang pertama adalah untuk anak-anak kaum muslimin yang kurang mampu. Jangan sampai ada anak pengen ngaji, pengen nyantri, gara-gara faktor biaya terus jadi mundur gak jadi. Itu pengalaman saya sendiri. Saya pernah mengalami kondisi seperti itu. Itu sedihnya luar biasa. Sedih karena pengen nyantri, pengen mempelajari agama, tapi mikir biaya itu berat, sehingga mundur teratur. Ya. Yang kedua, pintu prestasi. Jadi anak-anak yang pinter, yang bagus kualitasnya, harapannya meskipun dia kaya, kita biayai. Bahkan kalau idealisme kita, ini mudah-mudahan idealisme bukan pepesan kosong ya, tapi tekad, azam kita, kesungguhan kita, nanti kita matur sama Allah kan. Harapannya setelah anak-anak ini lulus aliyah, ketika kuliah pun kita kafalahi. Kita bantu living cost-nya ketika kuliah. Kalau dia nyari kontrakan, ya kita bantu nanti untuk bayar kontrakannya atau bayar kosnya. Sehingga ketika kita membutuhkan dia untuk kita karyakan di Klaten dan sekitarnya, kita sebar untuk berdakwah di daerah-daerah minoritas atau daerah-daerah pilot project kristenisasi semuanya, itu ready for use. Siap kita pakai, siap kita karyakan itu. Ya, ini mimpi kita. Lah, mimpi seperti ini perlu kita syiarkan agar Allah mendengar. Yang kedua, kaum muslimin yang tergerak hatinya ikut berusaha, berjuang, beramal bersama kita. Nah, ini yang menjadi pemikiran. Ini tentu sesuatu yang namanya idealisme itu kan sesuatu yang ideal ya. Tentu dalam proses tahqiqnya nanti implementasinya ya tidak segampang yang diucapkan. Nah, disitulah ruh perjuangan kita itu dipertaruhkan. Maka harapannya pengurus dengan raker ini nanti memahami betul arah perjuangan kita itu. Begitu, Mas Bonang, monggo. Dari penjelasan tadi, saya mungkin mohon doanya dari Dewan Kiai Pondok Pesantren Modern Al-Fatih. Mudah-mudahan ketika sudah waktunya anak saya siap untuk bisa masuk di Pondok Pesantren Al-Fatih. Insya Allah ini jadi saya melihatnya seperti itu. Tetapi kemudian masih muncul pertanyaan dalam benak saya. Yang pertama, kalau kita mau melihat pola pendaftaran pondok-pondok pesantren yang ada, biasanya kan ada standar dan kriteria tertentu, Saya berpikirnya yang kemudian bisa jadi kekhasan Al-Fatih itu ketika menerima santri itu seperti apa? Apakah kemudian ada standar, mohon maaf misalkan ada pondok menerapkan standar minimal hafal juz 30, minimal sudah bisa seperti ini, minimal sudah bisa seperti itu, dan lain sebagainya. Bisa jadi di satu sisi ini kayak menunjukkan kelasnya, tapi di sisi lain juga saya melihatnya bisa menjadi sebuah hambatan bagi orang tua yang ingin memondokkan anaknya ke pondok pesantren, terganjal hal semacam itu. Padahal si anak ini mungkin sudah punya keinginan kuat untuk mondok. Jadi sudah ada tekad kuat untuk mondok. Nah, mungkin nanti bisa dijelaskan ya, Ustaz nggih. Kemudian yang kedua, Ustaz. Ini Insya Allah mboten lupa lah. Ya, saling berkaitan, Ustaz. Iya, saling berkaitan, Ustaz. Karena saya melihatnya sangat berkaitan sekali. Ketika sudah pola penerimaannya diketahui, orang tua pasti juga pengen tahu pola kepengasuhan dari pondok pesantren modern Al-Fatih ini nanti seperti apa.
Karena juga kita juga sering mendengar ada anak yang tidak kerasan ketika sudah masuk, padahal bukan baru sebulan 2 bulan kok sudah kembali ke rumah, sudah keluar. Nah ini yang harapan saya mudah-mudahan di Pondok Pesantren Al-Fatih kalau nol bisa dibilang tidak ada, sangat diminimalisirkan begitu. Nah ini mohon penjelasannya dari Dewan Pimpinan, dari Dewan Kiai Pondok Pesantren Modern Al-Fatih untuk hal tersebut, agar kemudian juga sahabat Al-Fatih yang di rumah ini bisa memahami, ternyata seperti itu. Monggo, kira-kira siapa yang memberikan penjelasan? Ustaz Ismail. Ya, nampaknya sudah sangat pantas sekali nih menjadi wali santri ya. Nah, itu. Sudah jadi wali santri nih, masya Allah. Insya Allah. Jadi pertanyaannya pas sekali. Dan pertama, Pondok Pesantren Modern Al-Fatih ini mempunyai kekhasan, mempunyai tipologi tersendiri, yang mempunyai khosois begitulah. Nah, diantaranya ialah kita nantinya akan mengadakan pembelajaran itu 4 tahun, jenjangnya 4 tahun. Nah, diawali dengan ketika santri masuk, itu mereka tidak langsung ke sekolah formalnya, akan tapi ada takhusus di situ. Takhusus dalam bidang-bidang ilmu dasar yang nantinya akan menunjang belajarnya mereka di 3 tahun ke depan. Untuk itu kalau ditanyakan apa syarat masuk di Pondok Pesantren Modern Al-Fatih ini, yang pertama ialah tentu niat yang kuat. Ini harus nih, komitmen ini harus ya. Kadang-kadang itu anaknya siap, ibunya siap, bapaknya siap, mbahnya mboten siap ngeten. Itu enggak 1-2 yang seperti itu. Akhirnya anaknya enggak betah. Atau anaknya ketika tidak betah, dia curhat sama mbahnya, mbahnya langsung bilang ke bapak dan ibunya, wes toles cabut wae anak iki ora mesakne ya, dan lain-lain. Ini menjadi pemandangan yang sering kita dapati. Untuk itu tadi syarat yang pertama ya niat yang kuat dari keluarga ini untuk kemudian mondok di Pondok Pesantren Modern Al-Fatih. Kemudian yang kedua ialah tentu ada syarat-syarat standar ya, syarat-syarat standar yang ini harapannya kita kemudian dapat melihat potensi santri kita ini. 1, diharapkan sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar dan lancar. Kemudian diharapkan santri minimal mempunyai hafalan juz 30. Ini harapannya demikian. Kalaupun tidak, dia baca Al-Quran dengan baik dan benar, itu sudah cukup menurut kami. Insya Allah begitu. Kemudian berikutnya ialah santri tersebut bisa menulis Arab ya. Karena mau tidak mau nanti ini kita hubungannya erat dengan bahasa Arab. Bahasa Arab setidaknya ada 3 maharah: maharatul kalam, maharatul kitabah, dan maharatu al-qiraah. Nah, di level awal harapannya santri ini sudah bisa maharatul kitabahnya, sudah bisa menulis gitu ya. Walaupun nanti tentu di dalam pembelajaran dasar akan kita ajarkan lebih detail tentang tentang menulis Arab ini, tentang imla ini. Itu saya kira itu untuk syarat-syarat masuk di Pondok Pesantren Al-Fatih. Intinya inti utamanya niat yang kuat, itu komitmen yang tinggi dari santri dan keluarganya. Kemudian yang berikutnya tadi terkait pola pengasuhan ya, pola pengasuhan di Pondok Pesantren Modern Al-Fatih. Tentu para santri tinggal di asrama ya, nanti ada musyrif, pembimbing di asramanya yang akan membimbing mereka dalam kehidupan sehari-hari ya. Karakternya dibentuk, disiplinnya dibentuk ya. Karena memang pendidikan itu adalah penugasan, pendidikan adalah keteladanan ya. Pendidikan adalah kedisiplinan ya. Ini akan kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di asrama para santri ya, mulai dari sholat 5 waktunya, kemudian setoran tahfidnya, cara berpakaiannya, adab-adabnya, dan lain-lain tentunya. Ini insya Allah demikian. Dan kita harapkan memang di Pondok Pesantren Modern Al-Fatih ini santri dan pengurus ya, dan
musyrif, ini terjadi kedekatan yang apa ya, emosional yang sangat baik begitu ya. Jadi dasarnya adalah kasih sayang ya. Kemudian dengan kasih sayang tersebut ya, dengan cinta ini, kemudian nanti para santri bisa serasa di rumah sendiri, barangkali demikian. Kita harapannya begitu. Baik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ada tambahan? Sahabat Al-Fatih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit menambahkan bahwa untuk pola kepengasuhan di Pondok Pesantren Modern Al-Fatih, ya insya Allah sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa santri ada di asrama, dan itu artinya selama 24 jam itu adalah pola pendidikan, pola kepengasuhan yang tentu saja berangkat dari keteladanan para pengasuhnya, dengan nilai-nilai cinta, nilai-nilai rahmat yang ditumbuh kembangkan pada anak didik, pada para santri. Dan menarik juga untuk di antara yang menjadi semangat kepengasuhan itu adalah berangkat dari makna musyrif itu sendiri, bahwa musyrif itu dari kata asyrafah, memuliakan, sehingga pola kepengasuhan yang akan dibangun di Pondok Pesantren Modern Al-Fatih itu ya dalam rangkaian untuk memuliakan hamba-hamba Allah ini dan mengantarkan mereka kepada jalan-jalan kemuliaan begitu. Jadi bahwa memang ada pola kedisiplinan, tetapi tidak dalam pengertian kemudian kekerasan yang jauh dari nilai-nilai Islam. Tetapi pola kedisiplinan yang dibangun tentu tetap saja dalam bingkai Islam begitu, dan itu dalam rangkaian untuk menguatkan kejiwaan mereka dan seterusnya, sehingga tadi mereka layak untuk terantar menjadi manusia-manusia yang mulia begitu. Demikian insyaallah. Ini jadi kalau di lagu itu ya kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Ini kapan mulainya, Tat? Terus kemudian kapan berakhirnya? Ini apanya nih yang berakhir? Ini mondoknya ini loh, Tat. Mulainya kapan, ini dibuka kapan, terus lama mondoknya sampai kapan gitu, atau seumur hidup atau berapa tahun kan gitu. Madal haya. Apa Bu? Tak kira belum buka sudah mau tutup. Mungkin gitu, Tat. Siapa yang mau jawab? Atau saya jawab sendiri? Baik, sahabat Al-Fatih yang kami cintai, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi menambahkan sedikit terkait dengan kekhasan ya. Kita berupaya semaksimal mungkin lah. Seperti yang tadi kita sampaikan ya, Pondok Pesantren Modern Al-Fatih ini berusaha untuk mencetak kader ulama. Dan kader ulama itu selain dia menguasai ulum syar'i, itu dia juga harus tertanam dalam dirinya sifat-sifat religi, sifat-sifat spiritualitas yang melekat. Karena filosofinya itu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kekhasan ulama itu kan paling tidak ada dua ya. Ilmunya tentang agama itu dalam. Yang kedua, hubungannya dengan Allah itu ma'rifat. Nah, di pola kepengasuhan itu paling tidak mencakup dua-duanya itu. Tapi jangan menyempitkan makna kepengasuhan. Semua tenaga, semua SDM yang terlibat di PPM Al-Fatih itu adalah pengasuh. Maka tidak boleh kemudian disebut OB, sebut tukang kebersihan, marbot. Tidak, pengasuh dia. Dia pengasuh. Semua. Saya tukang parkir itu juga pengasuh. Sehingga apapun yang dilakukan itu nanti memiliki kontribusi ke pengasuhan bagi anak. Jadi semuanya yang ada di Al-Fatih itu nanti pengasuh anak-anak semua.
Sehingga harapannya begini, apapun yang bisa dibagi kepada santri dibagi. Keteladanan apapun yang bisa dicontohkan. Yang kedua, apapun yang kita lihat dari santri yang masih kurang, kita perbaiki. Jadi tidak ada pertanyaan, loh ini tugasnya siapa? Musyrifnya siapa? Gurunya siapa? Enggak. Ini tupoksi siapa? Ya meskipun cara kerja profesional seperti itu bagus, tapi dalam riayah, tarbawiyah, dalam kepengasuhan yang sifatnya edukatif, itu tidak berlaku. Semua yang terlibat di PPM Al-Fatih itu pengasuh. Ya, itu pengasuh. Sehingga semua memahami itu nanti. Tidak ada nanti kemudian iya dari jiwanya itu. Dari jiwanya itu dia betul-betul pengasuh gitu loh. Maka insyaallah ini secara umum ini yang terlibat ini yang sudah ikut terlibat di Yayasan Al-Fatih ini adalah orang-orang yang berpengalaman insyaallah. Ya sudah cukup berpengalaman dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan pesantren. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kapan mulai? Ini kan pertanyaan yang sangat teknis ya. Insya Allah nanti publikasi akan kita mulai pertengahan Desember. Tepatnya tanggal 14 Desember kita mulai publikasi untuk penyampaian broadcast, kemudian brosur dan seterusnya. Kemudian mulai pendaftaran Januari tanggal berapa tadi malam, Ustaz? Tanggal Januari ya. Mulai pendaftaran Januari. Nanti kemudian tesnya perkiraan bulan akhir Maret ya, akhir Maret. Nanti semua di brosur, di broadcast itu insyaallah akan tercantum. Jadi gambarannya untuk publikasi kita akan mulai pertengahan bulan Desember, tepatnya tanggal 14 Desember ya. Insyaallah, termasuk nanti untuk pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan di nomor yang tertera nanti di brosur dan broadcast yang ada. Kemudian kapan selesainya? Tadi seperti disampaikan oleh saya Ismail. Jadi salah satu keinginan kita itu ketika kita ingin betul-betul mencetak kader ulama, ya masa takhusus itu menjadi masa-masa satu, pembangunan karakter, jiwa kepesantrenannya itu terbangun. Yang kedua, penguasaan ilmu-ilmu dasar, ya, baik itu tahsinnya, untuk tahfidnya nanti kita targetkan 15 juz itu selama 3 tahun, ataupun nahwu sharaf, ilmu dasar gramatikal bahasa Arab, termasuk pengantar-pengantar ulum syar'i. Ini kita upayakan 1 tahun itu full dengan penguatan di sisi-sisi itu. Nanti baru masuk tahun kedua itu masuk kelas 10 karena aliyah ya. Masuk kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kalau sudah selesai kemudian santri masih ingin berada di Al-Fatih, nanti ada program berikutnya yaitu Mahat Ali yang mukim. Kalau setelah itu kemudian yang bersangkutan masih tetap ingin belajar di Al-Fatih, nanti kita jadikan mereka, kita minta mereka untuk mengabdi sebagai musyrif atau sebagai tenaga pengajar. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sebenarnya nyantri itu tidak ada batasnya. Mau sampai kapanpun sebenarnya bisa, ya. Mau sampai kapanpun bisa. Bahkan harapan kita nanti lingkungan di sekitar Al-Fatih itu nanti menjadi kampung pesantren. Yang di depan Al-Fatih yang sekarang sudah kita mulai garap dengan adanya masjid Al-Fatih, kajian-kajian, pengajian dan seterusnya itu sudah mulai sedikit banyak terwarnai. Nilai-nilai religiusnya sudah mulai muncul. Nah itu nanti kita harapkan nanti menjadi kampung pesantren. Di perkampungan pesantren. Jadi kalau masih ingin di situ terus carikan istri sekarang. Salah satunya itu caranya. Dicarikan istri di situ, menikah menjadi warga di situ. Insya Allah nanti akan jadi pesantren itu. Kedepannya tuh lingkungan situ, Ketandan, Plembon, Blangwetan itu insya Allah jadi pesantren. Amin. Harapannya seperti itu. Wallahualam bishawab. Moga. Iya Ustadz. Terakhir Ustadz, ini menjadi pokok pertanyaan menurut saya. Orang itu kan terkadang saat sekarang ini itu sangat sensitif sekali dengan segala sesuatu yang berbau dengan afiliasi, Ustaz. Nah, mungkin dijelaskan posisi Al-Fatih itu seperti apa? Karena ini biasanya akan menjadi pertanyaan dari calon wali santri. Tanya, ini afiliasinya kemana sih begitu? Aliran apa? Mazhabnya apa sih begitu? Nah, ini mungkin menjadi sebuah pertanyaan yang akan terjadi. Nah, penjelasan dari
Pondok Pesantren Modern Al-Fatih sendiri berkaitan dengan hal tersebut bagaimana Ustadz? Ini termasuk pertanyaan yang tadi ya, seperti di awal saya sampaikan, yo penting tapi yo nggak penting, nggak penting tapi yo penting. Agak mumet dia gitu. Saya juga mumet. Jadi pertama terkait dengan aliran ya, bahasa kita manhaj lah gitu. PPM Al-Fatih ini seperti layaknya pesantren-pesantren yang lain yang ada di Indonesia, wabil khusus di Pulau Jawa. Jadi manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah ala madzahibil arba'ah. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, madzhab fikihnya madzhab arba'ah, 4 madzhab. 4 madzhab. Tapi nanti dalam beberapa implementasi di daerah-daerah tertentu itu tetap menghormati dan menghargai madzhab mayoritas masyarakat sekitar. Umpamanya Al-Fatih mendirikan satu cabang di daerah yang mayoritas madzhabnya Syafi'i, maka kita Syafi'i. Di daerah yang mayoritas madzhabnya Hambali, kita Hambali. Secara amali. Dalam praktek-praktek tertentu kita toleransi. Tapi dalam pembuatan kurikulum agar pesantren ini tidak menjadi common enemy bagi masyarakat sekitarnya, maka secara amaliyah kita mengikuti mayoritas mazhab masyarakat sekitar. Ini bukan satu sikap pelin-pelan atau mencela-mencela, enggak. Ini fleksibilitas dalam fikih muqorin, dalam fikih perbandingan. Dan itu satu hal yang biasa. Ada satu riwayat yang kita simak dari para guru kita, para kiai kita. Dulu ketika Wahid Hasyim, Mbah Wahid Hasyim ya, Kiai Wahid Hasyim itu diminta untuk ngimami di masjidnya Buya Hamka, ya beliau tidak kunut. Padahal madzhabnya Syafi'i tulen. Karena dari kalangan Nahdien rata-rata Syafi'i. Kenapa? Karena ingin menghargai jamaahnya Buya Hamka yang rata-rata Muhammadiyah. Dan kemudian pun sebaliknya beliau begitu, Buya Hamka pun begitu. Maka termasuk menjawab ini, alirannya Al-Fatih ini apa? Ini perlu saya perkenalkan. Ini Ustadz Ismail ini latar belakangnya Gontor dan juga Muhammadiyah keluarga besarnya. Saya dari Guyangan, kemudian ke Libya. Guyangan itu menginduk di LP Ma'arif NU, kemudian ke Libya. Libya itu secara umum madhabnya seperti orang Saudi. Kemudian Ustadz Ansor dari Perenduan, Al-Amin. Ya. Anak asuhnya Gontor saja, alumni Gontor ya. Jadi lengkap. Jadi kalau orang tanya ini NU atau Muhammadiyah, kami berangkat dari latar belakang yang berbeda-beda, sehingga insya Allah dengan semangat ukhuwah, dengan semangat kebersamaan, kita bisa menjadi rumah besar untuk seluruh umat Islam. Dan insya Allah ya dengan itu mudah-mudahan nanti ada warna yang berbeda. Kita tidak menjadikan itu sebagai hambatan untuk amal jamaah, untuk bekerja sama. Ya, kalau terkait dengan afiliasi politik yang namanya pesantren itu lembaga pendidikan. Semua lembaga pendidikan itu non partisan. Jadi kita harus garis bawahi ya. Jadi lembaga pendidikan itu non partisan, tidak ikut berpartai karena memang jalur perjuangannya berbeda. Saudara kita yang berjuang di jalur politik, kita sangat support, kita sangat dukung. Tapi tidak harus kita ikut nyemplung ke sana. Karena arena juang kita di jalur pendidikan. Kita fokus di sini untuk memberikan kontribusi di bidang ini. Sehingga insya Allah tidak jadi mengapa. Sehingga siapapun dengan latar belakang ormas apapun, dengan latar belakang afiliasi politik apapun, insya Allah kita terima sebagai murid kita, sebagai santri kita. Dan kita tidak akan menjadikan itu sebagai satu problem. Saya kira begitu. Monggo. Masya Allah, banyak sekali hal-hal yang tadi telah dijelaskan oleh Dewan Kiai dari Pondok Pesantren Modern Al-Fatih. Terakhir Ustadz, sebelum kita tutup, saya yakin Al-Fatih berangkat atau berawal dari nol. Dan kontribusi dari masyarakat itu pasti juga sangat banyak sekali. Bolehkah Ustadz, mohon maaf, saya minta izin, ucapan terima kasih atau reward yang bisa disampaikan dari Pondok Pesantren Modern Al-Fatih ini kepada komponen masyarakat yang telah memberikan sumbangsihnya yang luar biasa.
Karena sepengetahuan saya berangkat dari nol, kemudian dengan izin Allah ada yang mewakafkan hartanya sehingga kemudian cikal bakal pendirian pondok pesantren modern Al-Fatih ini bisa diwujudkan. Silakan Ustaz. Baik, ini satu semangat dan spirit yang selalu juga saya ajarkan ke teman-teman pengurus ya. Membangun sifat wafa. Wafa itu tidak melupakan sejarah, tidak melupakan jasa orang lain yang terlibat bersama kita. Maka kalau kita sebut satu persatu tentu tidak bisa. Terlalu banyak orang yang sudah memberikan sumbangsih kepada kita. Tapi kalau umpamanya kita sebut sebagai tamsil, sebagai misal ya, contoh umpamanya, maka kita sangat berterima kasih kepada akhuna Ustadz Muhammad Husaini ya, yang beliau adalah pewakaf pertama yang menjadikan kita kemudian punya keberanian mendirikan yayasan. Mewakafkan satu petak tanahnya yang kemudian beliau jual, beliau uangkan, kemudian beliau serahkan ke yayasan. Saya kalau teringat semangat beliau seperti itu, saya sering mau nangis itu. Jadi keluarga beliau itu keluarga yang sederhana, tapi semangatnya untuk berjuang itu luar biasa. Orang yang sederhana, semangat juangnya itu tinggi sekali. Sehingga dengan entengnya itu beliau mewakafkan satu tanah yang itu menjadi warisan. Warisan untuk beliau dari ayahnya. Menjadi modal semangat pengurus Yayasan Al-Fatih itu untuk memulai kerja, membangun lembaga, membangun yayasan. Kemudian kalau boleh saya sebut juga ya, saya sebut nama almarhumah Ibu Lasiani, Ibunda Mas Dwi, ya Mas Dwi, sekretaris kedua Yayasan Al-Fatih. Beliau juga almarhumah, dulu ketika masih hidup itu sahabat karib saya, seorang guru di SD Negeri Kingkan ya, Wonosari. Itu juga mewakafkan tanahnya secara produktif. Jadi hasil dari tanah itu bisa nanti untuk mencukupi logistik pesantren. Ya, kalau ditanami padi ya insya Allah kita panen, kita jadikan logistik untuk tambahan kebutuhan beras santri. Kemudian yang ketiga adalah keluarga Pak Budi Wibowo ya, beserta Ibu Maidah. Bapak Haji almarhum Wiknyo Sudarto almarhum yang mewakafkan tanahnya yang sekarang menjadi markas Al-Fatih, dan masjid tanah seluas 1.300 sekian itu dengan masjidnya itu wakaf keluarga, yang kemudian dengan adanya masjid itu wujud Al-Fatih itu menjadi kelihatan, menjadi ada. Mana tuh Al-Fatih itu? Oh itu loh Masjid Al-Firdaus, yang sekarang alhamdulillah menjadi salah satu lah ya, salah satu rujukan untuk kajian kitab. Kemudian ada jasa juga dari keluarga besar Pak Haji Widodo yang barusan kemarin mewakafkan sebidang tanahnya sebelah timur lokasi Al-Fatih sekarang, yang kurang lebih juga seluas 1.300 sekian itu, sehingga hampir 2.600 sekarang lokasi Al-Fatih yang ada sekarang. Kemudian juga ada Pak Lurah Blangwetan, Bapak Haji Hartono, dan juga Ibu Bu Rusminah yang mewakafkan satu patok tanahnya juga di dekat lokasi Al-Fatih, tepatnya di selatan Pasar Plembon. Dan Ibu Sri Haja Sri Hartini, Bu Haja Sri Harini, yang asli Klaten tapi tinggal di Jogja sekarang. Ini kalau kita sebut satu persatu. Ada juga jasa teman-teman dokter Pak Haji Monte yang mewakafkan sepetak tanahnya di Kuaren, yang kemarin juga dipersilahkan beliau kalau mau ditukar guling di sebelahnya Al-Fatih dipersilahkan. Ini kalau kita sebut tokoh ya. Tapi tentu yang tidak
tertulis, yang bukan yang tidak tertulis, yang tidak bisa kita sebutkan, yang ada dalam daftar donatur itu terlalu banyak. Bahkan seringkali di bendahara itu ketika ada transferan itu tidak disebutkan nama di situ, sehingga kalau kita tidak print out di buku rekening korannya, mungkin kita nggak akan tahu itu siapa yang transfer, siapa yang nyumbang. Jadi saya membaca ini semua, ini satu bentuk, selain bentuk fadilah anugerah dari Allah, juga amanah yang besar. Sehingga di pertemuan kemarin kita sampaikan di rapat pembukaan, ya di pembukaan raker kita sampaikan, ini jangan sampai membuat kita kemudian lupa. Ini amanah, ini karunia Allah, ini pertolongan Allah yang kita harus imbangi dengan rasa syukur yang besar. Ya, maka hadiah dari pengurus untuk semua donatur di kesempatan pagi hari ini kita kirim satu doa. Kita kirim satu doa, mudah-mudahan menambah keberkahan apa yang sudah diwakafkan, dan mudah-mudahan amal yang sudah disampaikan itu menjadi amal jariah, sedekah jariah yang terus mengalir pahalanya. Saya kira begitu, mari kita berdoa sejenak untuk beliau-beliau para donatur kita. Al-hadina wa al-qunutin salih al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wafin kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa sadaqatina wa a'malana kullaha birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمور إخواننا اللهم يسر أمور إخواننا اللهم يسر أمور جميع المسلمين في أعمالهم الخير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا في بناء معهدنا الفاتح وبارك لنا في أعمالنا هذه يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا في بناء هذا المعهد اللهم أعنا على بناء هذا المعهد وبارك لنا في أعمالنا هذه يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairan. Saya cukupkan ya, saya sampaikan kembali kepada MC. Moga dipersilakan. Baik, sahabat Al-Fatih semuanya, demikian tadi ngobrol santai kita tentang seputar Mahat Al-Fatih, tentang pondok pesantren modern Al-Fatih di suasana yang sejuk, syahdu. Ya alhamdulillah, semoga ini kemudian membawa kesyahduan juga, keberkahan juga untuk semuanya, untuk masyarakat Indonesia, untuk masyarakat Klaten, dan sekali lagi semoga dengan berdirinya pondok ini nanti bisa memberikan manfaat bagi semuanya. Ya, demikian saya Pak Desan. Saya Om Bonang. Saya Om Bonang. Faisal Akbar. Ya, dulu Faisal Akbar atau Om Bonang. Ya, saya atau Pak Diksan. Ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.